Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan masuk ya. Assalamualaikum Kang, panakon Kang, apakah wong yatim atau piatu iku hanya orang atau anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya? Ataukah seorang bapak atau ibu tidak memberikan nafkah sama sekali secara zahir atau batin kepada anaknya? Apakah anak tersebut juga disebut sebagai orang atau anak yatim Kang? Suwun Kang, soalnya anak konten yang TikTok sing setiap esuk kue ngaji kitab kuning dan menyebutkan bahwa orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anak sama sekali disebut juga yatim, namun tidak menjelaskan secara detail. Oke, mungkin saya sederhanakan saja ya untuk pertanyaannya. Jadi pada intinya Sail dia yang bertanya status yatim itu siapa? Apakah hanya kepada mereka-mereka yang ditinggal mati oleh bapaknya saja, oleh orang tuanya, ataukah status yatim juga bisa dilabelkan kepada anak yang orang tuanya masih hidup tapi orang tuanya tidak memberikan nafkah kepada anak tersebut? Apakah itu juga dimasukkan dalam kategori yatim? Teman-teman ya, sependek pengetahuan saya, memang kalau saya baca-baca dalam beberapa referensi itu yang disebut yatim ya semuanya adalah mereka yang ditinggal meninggal oleh bapaknya. Banyaklah dalam kitab-kitab seperti Ta'rifat, definisi-definisi atau istilah-istilah syar'i, kemudian ensiklopedia, itu juga yatim itu rata-rata merujuk pada huwa alladzi mata abuhu. Jadi orang yang memang ditinggal mati oleh bapaknya. Apakah cuman itu? Jadi kalau saya cari-cari memang pertanyaan itu sebelumnya sudah ada. Saya bacakan ya. Pertanyaan yang demikian itu sudah muncul. Jadi apakah si yatim ini adalah hanya mereka orang yang ditinggal mati oleh bapaknya, atau bisa memasukkan kategori lain, dalam arti anak yang orang tuanya masih hidup tapi kemudian tidak memberi nafkah kepadanya? Apakah itu bisa disebut sebagai yatim? Alhamdulillah saya temukan ada dalam situs Al-Islam Soal wal Jawab ya. Di situ cukup detail juga dijelaskan bahwa siapa itu yatim. Al yatim huwa man yamutu abuhu kama qarrara dzalika ahlul lughat kama fi lisanil arab wa ghairihi wa huwa yatimun hatta yablughul hilma. Jadi yang disebut yatim adalah jelas sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, yaitu orang yang bapaknya meninggal dunia, anak yang bapaknya meninggal dunia, sebagaimana para ahli bahasa menjelaskan tentang definisi tersebut, dan juga sebagaimana yang berlaku pada lisannya orang Arab wa ghairihi, dan juga selain orang Arab ya, kita juga termasuknya menganggap bahwa ya yatim itu adalah mereka-mereka yang ditinggal mati oleh bapaknya. Wa huwa yatimun hatta yablughul hilma, sampai usianya baligh. Jadi yatim itu dalam definisi ini adalah mereka yang ditinggal mati oleh bapaknya di bawah usia baligh. Maksudnya usianya masih belum baligh. Jadi kalau sudah baligh, walaupun bapaknya meninggal, maka sudah tidak berstatus sebagai yatim lagi. Nah, sekarang masuk ke pertanyaannya. Amma man faqada abah fa innahu la yu'tabaru yatiman. Adapun orang yang memang bapaknya nggak tahu kemana, bapaknya misal merantau kerja terus tidak ada kabar beritanya atau sengaja meninggalkannya, itu fa innahu la yu'tabaru yatiman, maka si anak tersebut tidak dikategorikan sebagai anak yatim hatta yutayaqona min mautihi, sampai diyakini bahwa bapaknya itu memang benar-benar mati. Au yamdi alaihi muddatan la ya'ishu fi misliha, atau dia sudah keluar atau dia tinggal di satu tempat yang memang pada umumnya la ya'ishu fi misliha, tinggal di tempat-tempat seperti itu kalau dalam jangka berapa hari, berapa bulan itu pasti akan mati, misal begitu. Contoh, hilangnya di laut, sedang berlayar, kemudian tidak ada berita kabarnya, pada umumnya bertahan di tengah laut itu hanya berapa hari, misalkan begitu. Maka itu, atau di hutan ya, di hutan
pada umumnya tidak ada makanan, di samping itu juga dengan alam bebas, alam liar, maka diperkirakan sudah meninggal dunia dalam jangka waktu tertentu. Wa yarji'u fi dzalika ila ijtihadil hakim. Maka untuk bisa menentukannya bahwa bapaknya ini ada atau tidak, masih hidup atau tidak, nanti berdasarkan ijtihad daripada hakim. Jadi hakim ini nanti akan menentukan status bapaknya itu dihukumi mati atau tidak. Dalam kategori tadi, contoh-contoh ketika memang si bapak keberadaannya di satu tempat yang kemungkinan besar orang tidak akan bisa bertahan lama di tempat-tempat tersebut. Ya kuat-kuatnya misalnya 1 tahun, 2 tahun, setelah itu biasanya meninggal, misal begitu ya. Kama qarrara dzalika jumhurul fuqaha fi abwabi mirathil mafqud. Sebagaimana ini yang dijelaskan, ditetapkan oleh kebanyakan ahli fikih. Cuman penjelasannya biasanya diterangkan di dalam kitab Mirathil Mafqud, yaitu bab perwarisan bagi mereka-mereka yang memang ditinggal menghilang. Jadi pada intinya dari jawaban saya adalah ya sementara ini ya, belum tentu nanti kalau saya menemukan referensi lain bisa berubah, tapi untuk sementara ini yang saya temukan adalah status yatim hanya mereka yang memang ditinggal mati oleh bapaknya. Adapun yang ada tapi tidak memberi nafkah ataupun yang sama sekali tidak diketahui kabar keberadaannya, maka selama tidak ada keyakinan bapaknya meninggal, tetap tidak bisa dihukumi yatim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.